Tapi ibarat Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang menyebabkan orang kok bisa at-tafrid ini? Apa yang menyebabkan orang bisa terjerumus kepada meremehkan atau melalaikan, atau dia mengurangi atau bahkan meninggalkan sama sekali amaliyah, kewajiban-kewajiban yang harus dia pikul setiap hari, setiap malam. Yang pertama adalah kemarin sudah kita bahas sebenarnya, at-tadannus bil ma'siyah, karena dia mengotori dirinya dengan kemaksiatan. Mengotori dirinya dengan kemaksiatan. Di sini dalam surat Asy-Syura ayat ke-30 disebutkan, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah tuh memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata wa ya'fu, bukan wa yaghfiru. Kemarin sudah saya sampaikan. Apa bedanya yaghfiru dengan ya'fu? Kalau ya'fu itu adalah menghapus dan menghilangkan. Artinya apa? Musibah yang menimpa kita itu sesungguhnya kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan kaitan dengan min atharil ma'asi hirmanut ta'ah. Di antara efek, di antara bekas, di antara pengaruh daripada maksiat itu adalah kita sulit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, falau lam yakun lidzanbi uqubatun illa an yasudda an ta'atin takunu badalahu. Seandainya ada orang melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan kemaksiatan tidak ada hukuman apapun kecuali dia sulit untuk melaksanakan ketaatan, maka sesungguhnya itu adalah ganti daripada musibah yang menimpa kepada orang tersebut. Maka apa? Sehingga watak tariqat ta'atin ukhra. Kalau orang sudah meninggalkan satu ketaatan, pasti dia akan meninggalkan ketaatan yang lain dan seterusnya. Sehingga apa? Fayan qati'u alaihi bidzanbi ta'atun katsira. Sehingga ketika ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka dia akan meninggalkan, akan memutus beberapa ketaatan yang cukup banyak. Sehingga kata beliau, kullu wahidatin minna khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Satu ketaatan yang kita tinggalkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salah satu buktinya adalah Rasul pernah lewat ke satu makam, kemudian kata Rasul, man sahibu hadzal qabr, siapa yang dimakamkan di tempat ini? Maka kata para sahabat, si fulan ya Rasulullah. Kata Rasul, si fulan yang dimakamkan di makam ini, seandainya dia bisa kembali ke dunia, untuk apa? Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Bahkan disebutkan rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan. Yang kadang kita menyepelekan 2 rakaat tersebut, seandainya dia bisa kembali ke dunia melaksanakan 2 rakaat tersebut, ditambahkan ke dalam amalan kebaikan orang tersebut, maka apa kata Rasulullah? Dia tidak akan berpaling, tidak akan menginginkan dunia dan seisinya. Ini kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, wa hadza karajulun akala aklatan aujabat lahu maradun tawilah manatu min indati akalat atyabu minha. Ibaratnya adalah kalau ada orang yang makan terus gitu ya, kemudian akhirnya tertimpa penyakit. Kan ketika tertimpa penyakit banyak makanan-makanan yang terlarang, dan itu adalah nikmat sebenarnya kan kalau kita bisa memakan tersebut. Tapi kan kalau ada orang yang beberapa penyakit banyak, maka apa? Dia tidak bisa menikmati makanan itu. Begitu juga dosa. Ketika melakukan dosa, maka ibarat apa? Ada orang melakukan dosa, kemudian dia mau melaksanakan ketaatan sangat sulit. Kenapa? Karena terhalang untuk itu. Makanya ketika membaca ayat ini, ya, ada salah seorang ulama, ya, salafus saleh mengatakan di sini adalah ketika membaca ayat ini, ya, disebutkan qala ad-Dhahhak, yaqulu ma na'lamu ahadan hafidhal Quran summa nasiyahu. Kata beliau, saya tidak pernah melihat orang yang hafal Al-Quran kemudian Al-Quran itu lupa. Jadi dia lupa daripada hafalannya tersebut, illa bidzanbin, kecuali karena dosa. Summa qara ad-Dhahhak, kemudian Imam ad-Dhahhak mengatakan, membaca ayat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kemudian Imam ad-Dhahhak mengatakan, wa ayyu musibatun a'dhamu min nisyal Quran. Dosa yang paling apa? Adakah dosa yang lebih besar daripada dia melupakan Al-Quran tersebut? Kemarin saya sampaikan juga, ya, ketika membahas tentang Al-Futur. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang yang dia pingin bangun malam, dia sehat, kemudian pingin bangun malam, berdoa dan sebagainya. Kemudian, kenapa saya tidak bisa bangun malam? Kata Imam Hasan Al-Basri, dunubuka qayyadatka. Dosa-dosa itulah yang membuat kamu tidak bisa bangun malam tersebut. Nah, termasuk adalah orang yang menyepelekan, orang yang meremehkan aktivitas hariannya, sholat dan sebagainya, bisa jadi itu karena dosa-dosa yang dilakukan. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, la tafutu ahadun sholatal jamaah illa bidzanbin. Tidaklah orang melalaikan, tidaklah orang meninggalkan
atau tertinggal sholat berjamaah kecuali karena dosa yang dilakukan. Karena dosa yang dilakukan. Ini adalah kalau dia meninggalkan sholat berjamaah. Taib kam min aklatin mal'at qiyamul lailatin. Betapa banyak orang yang makan, ya, memakan makanan, kemudian dia tidak bisa bangun malam. Kemudian berapa orang yang melihat sesuatu, tentu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Bukan tidak bisa melihat karena matanya buta, enggak, tapi tidak membaca Al-Qur'an. Wa innal abda la yaqulu aklatan aw yaf'alu fi'latan fayuhrimu biha qiyamusanah. Bisa jadi ada orang makan sesuatu, kemudian dia melakukan satu perbuatan kemaksiatan. Jangan-jangan dia tidak bisa qiyamul lail selama 1 tahun. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini kita lebih semangat melakukan kebaikan, karena memang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita di setiap waktu sahur kita bangun. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka karakter orang yang bertakwa itu adalah di penghujung waktu-waktu yang istimewa, mereka betul-betul mengoptimalkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di waktu sahur ini. Ini adalah ya, kaitan dengan yang pertama adalah karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, at-tawassu' fil mubahat. Ini kemarin sudah kita bahas juga. Memperluas hal-hal mubah. Artinya apa? Terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah. Makanya kana ba'du syuyukh, kata Imam Al-Ghazali, ada beberapa masyayikh yaqifu 'alal ma'idati kulla lailatin. Dia berada di, kalau bahasa kita ma'idatun itu adalah menu makanan. Jadi makan bareng lah mungkin ya. Di situ beberapa masyayikh hadir di makanan tersebut, di waktu makan tersebut. Kemudian apa? Wahai apa? Kata syekh tersebut mengatakan, ma'asyiral muridina la ta'kulu katsiran. Wahai murid-muridku, jangan makan terlalu banyak. Fatashrabu katsiran, sebab kalian nanti akan banyak minum. Fatarqudu katsiran, kalau kamu sudah banyak makan, banyak minum, maka ujung-ujungnya apa? Setelah itu kalian akan tidur dengan banyak pula. Sehingga fatatahassaru indal mauti katsiran, dan merasa cemas dikala mendekati waktu mati. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali ketika menceritakan tentang at-tawassu' fil mubahat. Ini kemarin sudah kita bahas kaitan memperluas hal-hal yang mubah. Yang ketiga adalah orang itu bisa at-tafriti amalil yaumi wal lailah adalah ketika dia adamu idraqi qimatin ni'am wa sabilid dawam. Ketika dia tidak mengetahui betapa berharganya nikmat yang Allah berikan. Betapa mahalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ayat mungkin yang kita mayoritas kita menghafal ayat ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Nah, selama ini kita sering memahami la in syakartum la azidannakum, tambahan nikmat itu apa? Mungkin tambahan rizki, tidak mesti tambahan rizki, tambahan nikmat itu. Bisa jadi tambahan nikmat itu adalah ziyadatul iman, tambahnya keimanan kita. Coba kalau kita bersyukur kepada Allah pasti apa? Keimanan kita juga akan bertambah. Ziyadatul ilmi, ilmu kita juga bertambah. Dan jangan-jangan adalah la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah itu adalah ziyadatul amal. Kita bertambah keamalan, bertambah amalan kita. Maka la in syakartum, jika kalian bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Bersyukur itu dengan 3 cara. Pertama, syukur dengan hati kita. Akui nikmat itu dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan kita. Kalau bersyukur dengan lisan kita bagaimana? Maka bersyukur dengan lisan minimal mengucapkan alhamdulillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh kita dengan apa? Dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lupa kaitan dengan ini, dia tidak mengingat bahwa Allah itu memberikan nikmat yang begitu banyak, maka ujung-ujungnya apa? Dia akan lalai daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin. Qarun ketika diminta, saya mau mendapatkan ilmu ini gara-gara saya mendapatkan harta ini, kata Qarun, karena jerih payah saya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah ketika orang tidak sadar kaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian.
dan bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kalian mengingkari. Maka innallaha yadhkuru man dzakarahu. Allah itu akan menyebut siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu min syukri, dan akan ditambah dengan bersyukur ketika orang tersebut syukur tersebut. Wa yu'adzibu man kafarahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyiksa siapa saja yang mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Yang keempat adalah al-ghaflah anil hajati ila amalil yaumi wal lailah. Lalai terhadap pentingnya beramal di siang dan malam. Ketika orang tersebut lalai, tentu adalah ini sangat merugikan buat orang tersebut. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita semuanya kaitan dengan ayat dengan ini, al-ghaflatu anil hajati ila amalil yaumi wal lailah. Allah mengingatkan kita, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kemudian apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Orang mau berangkat ibadah haji itu, yang menguatkan dia selama pelaksanaan ibadah haji itu adalah ketakwaan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah haji baik itu reguler ataupun ONH+, sebenarnya kan mau reguler mau ONH+ sama saja kan kalau tawaf dan sholat di Masjidil Haram. Cuman semangatnya aja kadang. Ada yang hotelnya dekat, sholatnya nanti udah deket mah tinggal ngagajeleng gitu ya. Begitu komat juga bisa keburu gitu. Atau ujung-ujungnya sholatnya bukan di Masjidil Haram. Sholatnya adalah di samping mall gitu ya. Begitu assalamualaikum ke kanan ke kiri langsung ngagajeleng ke mall. Kan bisa jadi ada yang seperti itu. Atau ada juga yang jauh, sama juga alasan, jauh saya mah udah sholatnya juga tidak ke masjid. Ada juga yang seperti itu. Tapi sesungguhnya yang menguatkan itu apa? Yang menguatkan untuk ibadah itu adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Al-ghaflatu anil hajati ila amilil yaumi wal lailah. Ketika orang tersebut lalai daripada pentingnya amal di malam hari dan siang hari. Ini kenapa? Karena dengan amalan inilah kita semuanya akan menguatkan untuk melakukan amal-amal yang lain. Maka orang melaksanakan ibadah haji, bekal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu apa di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah, coba lihat di sini, kisah tentang Rasulullah SAW ketika ketika ini kan kaitan dengan sebelum Fathu Mekah, yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Maka ini adalah yang keempat. Yang kelima adalah dhafut tasawwur as-sahih li haqiqati ajri muwadhafa ala fi amalil yaumi wal lailah. Yang keempat, lemahnya daya untuk menggambarkan secara tepat terhadap hakikat dampak positif dari disiplin dalam beramal ini. Jadi kadang kalau kita pemahaman kita yang kurang pas, kaitan dengan dampaknya, kaitan dengan pahala yang akan didapatkan buat orang-orang yang senantiasa komitmen melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka tentu ini adalah akan berdampak buruk. Ya, sehingga apa? Ujung-ujungnya kalau dia tidak menyadari ini, ujung-ujungnya orang tersebut akan meninggalkan yang namanya melaksanakan ibadah setiap hari tersebut. Coba lihat dalam surat Az-Zumar ayat 61, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan mereka pula tidak berduka cita. Kenapa? Karena dia inilah pahala yang akan didapatkan. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan menyelamatkan kita. Sehingga ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Betapa banyak gitu orang yang mungkin secara ilmu tinggi, kemudian juga secara harta juga banyak, tapi di dunia tidak selamat, di akhirat juga naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ketakwaan. Makanya mungkin malam kemarin kan baca juz 28 ya. Juz 28 itu di sholat tarawih itu kan dibaca yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sini disebutkan Allah itu akan mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu. Nah, ilmu ini penting. Tapi kalau ilmu tanpa dilandasi dengan keimanan, ujung-ujungnya gimana? Jadilah nanti naudzubillahi min dzalik seperti Haman.
Haman itu adalah seorang ilmuwan, seorang yang berilmu di zaman Nabi Musa alaihissalam, tetapi keilmunya itu adalah digunakan bukan untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak memahami dampak positif daripada mengamalkan kebaikan ini. Ilmu yang dia dapatkan itu sesungguhnya berdampak baik. Bahkan di sini disebutkan dalam surat Maryam, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bayangkan, di sini adalah Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata orang bertakwa itu siapa? Kalau lihat dalam surat Al-Baqarah contohnya ayat kedua, ketiga, keempat, kelima. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia melaksanakan amal, sholat, kemudian zakat. Zakat nggak tiap hari, tapi mungkin ada yang setahun sekali, ada yang setiap bulan, tergantung harta yang kita keluarkan. Ya, jenis harta yang kita keluarkan tergantung. Maka apa? Dia melakukan itu setiap hari. Maka di dalam surat kalau dalam surat Ali Imran disebutkan, siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Dia senantiasa menjaga amarahnya. Kemudian wal afina 'anin nas, dan dia memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang baik. Sehingga kalau kita memahami, oh pentingnya kita beramal itu apa? Sesungguhnya untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Ketika tasawur, ketika gambaran ini tidak jelas, biasanya orang-orang malas untuk melakukan itu. Sederhananya begini, Pak. Saya pernah mengilustrasikan begini. Kalau orang ari madu teh manis atau pahit? Manis ya, walaupun ada madu pahit. Ya, ada madu pahit ya. Tapi jangan dipelesetkan madu yang lain. Itu madu betul-betul madu pahit gitu ya. Oke lah, kalau madu masih mending manis. Ada nggak jamu? Ada jamu yang manis? Ada jamu apa? Jambu itu mah bukan jambu atau jambu campur gula kan? Itu mah biasanya kan kalau beli jamu di mana apa pahit, biasanya penghujungnya gulanya itu kan. Ya, pastilah seenak-enaknya juga pasti nggak enak lah gitu. Contohnya beras kencur dan sebagainya, memang rada manis tapi kan tetap di sini kesel. Tapi kenapa orang mau melakukan itu? Karena dia paham at-tasawwur as-sahih. Gambarnya jelas, kalau minum ini nanti akan mendapatkan ini. Sama orang juga melaksanakan amal kebaikan. Makanya kan pilihan di penghujung ini, taraweh atau enggak? Apalagi di hari-hari terakhir ini kan, taraweh atau tidak? Apalagi nanti mungkin pas hari tanggal 30, pas menjelang takbiran, ya, pas asar, duhur, ibu-ibu, apakah mau disibukkan dengan tilawah Quran atau disibukkan dengan di dapur? Itu kan pilihan juga. Iya, ya walaupun boleh-boleh saja Bu, silakan saja. Itu kan di penghujung ya. Ya, membuat lontong, Bu ya, ketupat dan sebagainya. Saya tadi di parkiran sambil dengar ada ibu-ibu, nya cenah enjing bade ada melontong bla 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 dan sebagainya. Jadi diingetin gitu. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kan tolonglah jangan lupa juga berzikirnya. Atau sholatnya jangan lupa. Mungkin paginya targetnya diselesaikan dulu gitu ya, sehingga setelah duhur mungkin biar bisa serius. Atau mungkin pagi kemudian sambil tilawah sebentar, kemudian lakukan lagi. Sehingga tetap amal-amal yang lain juga tetap dilakukan. Walaupun itu juga kan bagian daripada ibadah juga gitu. Jadi menyiapkan lontong dan sebagainya, karena kan hari raya Idul Fitri itu adalah yauma aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum. Tapi kita niatkan adalah ketika kita membuat lontong lain sebagainya adalah memang untuk ya menjamu orang-orang, maksudnya apa? Ya minimal keluarga terdekat, karena itu adalah hari makan dan minum. Tapi jangan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Yang keenam adalah nisyanul maut wa ma ba'dahu min ahwalin wa syada'id. Lupa terhadap kematian dan peristiwa dahsyat setelahnya. Ini yang mengerikan adalah lupa kematian. Matinya lupa. Bahwa dia itu dikira tidak akan mati. Bahkan setelah kematian itu kan banyak ahwalun wasyadaid. Banyak sesuatu hal yang sangat dahsyat, peristiwa dahsyat setelah kematian. Maka kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayatnya hafal semuanya. Allah menggunakan setiap dha'iqatul maut, pasti merasakan yang namanya kematian tersebut. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan mati. Ya, semuanya pasti akan mati. Apa mau raja, mau siapapun tetap akan meninggal dunia. Cuma mungkin bedanya gitu aja. Kalau raja meninggal dunia ya masuk TV dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau orang jelata yang meninggal dunia ya udah cukup dikuburkan kan. Itu aja paling bedanya. Tapi itu di dunia. Tapi kalau sudah masuk liang lahat mah tidak membedakan.
Mau orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, ataupun raja dan sebagainya, semuanya yang akan mempertanggungjawabkan adalah amal perbuatannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua orang akan dibalas terhadap apa-apa balasan yang pernah dia lakukan di dunia, dan nanti semuanya akan mendapatkan balasannya. Coba lihat kaitan dengan hari kiamat yang sangat dahsyat. Bukan setelah kematian kan nanti ada fase-fase yang lain. Salah satunya lihat dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang hari yang sangat dahsyat. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Jadi kalau orang hari kiamat tiba gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang akan lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari keluarganya, lari dari teman-temannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hari itu sibuk dengan dunia, dengan urusannya masing-masing. Maka ketika kita memahami tentang ini, mengetahui kaitan dengan penting bahwa kalau kita ingat yang namanya kematian, maka insya Allah kita semuanya juga akan semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika lupa kaitan dengan kematian ini, biasanya orang sulit untuk ingat kematian. Maka Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, amma innakum la aksartum min dzikri hadhimil ladzati la syagalakum amma ara. Kata Rasul, sesungguhnya jika kalian aksartum dzikra hadhimil ladzat, jika kalian banyak mengingat sesuatu hal yang akan memutus kenikmatan. Jadi kematian itu adalah akan memutus kenikmatan. La syagalakum amma ara. Pasti kamu akan menyibukkan diri apa yang kamu lihat tersebut. Fa'aksiru min dzikri hadhimil ladzatil maut. Kata Rasul, maka perbanyaklah kamu mengingat yang akan memutus kenikmatan tersebut, yaitu adalah yang disebut dengan kematian. Fa illam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fihi. Ketika ada orang yang melalaikan kaitan dengan mengingat kematian sampai akhirnya dia meninggal dunia, ketika dia datang ke kubur maka dia akan mengatakan, ana baitul gurbah. Ini adalah rumah yang sangat asing buat saya. Ini adalah rumah menyendiri. Ini adalah rumah kok tanah. Kemudian di sini ada binatang-binatang dan sebagainya. Fa idza dufinal abdul mu'min qala lahul qabr. Kalau memang orang mukmin yang dikuburkan, marhaban wa ahlan amma in kunta la ahba min man yamshi ala dhahri ilayya. Maka kalau orang yang tidak baik dia mengatakan, kenapa ini gelap dan sebagainya. Tapi kalau ada orang baik meninggal dunia kemudian masuk ke liang kubur, apa kata tanah yang di situ? Selamat datang. Saya lebih senang kamu berjalan di atas punggung saya ketika kamu masih hidup. Kita sholat, kita tilawah Quran, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini adalah akan menjadi penyemangat kebaikan buat kita semuanya. Maka ingat yang namanya kematian itu. Siapapun dia, yang namanya kematian pasti akan tiba. Yang ketujuh, dhanna bulughul kamal. Nah ini mengira saya mah sudah sempurna. Nah ini wallahu alam ya. Bulan Ramadan kan harusnya sampai usai ya. Ada orang-orang yang sebelum Ramadan meninggalkan, dia sudah meninggalkan duluan. Sudah banyak kan orang meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan kita semuanya. Ya, kalau kemarin ada di salah satu kajian MC-nya mengatakan Ramadan ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Ramadan ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Cuman apakah kita akan menjumpai kembali bulan Ramadan atau tidak? Nah, makanya kalau kita merasa sudah sempurna, biasanya apa? Malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka di sini adalah Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang pandai itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, serta beramal untuk kehidupan. Kenapa orang cerdas kok dihubungkan dengan kematian? Karena kalau dia sadar dia akan meninggal dunia, pasti dia akan mempersiapkan diri untuk yang namanya meninggal dunia tersebut. Inilah sebabnya. Sehingga apa? Sehingga dia termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau dia sudah merasa tidak mengevaluasi, akhirnya apa? Dia merasa sudah sempurna, ngapain saya ibadah lagi? Kemudian wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang-orang yang lemah itu adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Maksud berangan-angan gimana?
Hari ini berbuat maksiat, besok gue mau tobat. Hari ini tidak sholat berjamaah, besok aja lah sholat berjamaah. Nanti sebentar lagi, contohnya setelah Ramadan kan ada saum Syawal. Hari pertama ya karena dilarang. Hari kedua mungkin makanan masih banyak. Ranginang. Hari ketiga, hari keempat itu apa yang tumis itu kan dibulak-balik itu sampai gosong gitu ya. Sama sama ulen gitu ya. Itu sama lah itu biasa gitu ya. Wah, masih apa? Kemudian seminggu masih mudik, pas pulang ke sini nanti tanggal 10 kan mungkin yang kerja sudah pada masuk, maka apa? Ada halal bihalal di kantor. Sebentar lagi ada halal bihalal di komplek. Ada halal bihalal di sini. Ujung-ujungnya apa? Ya udah mengira nanti ya ujung-ujungnya. Makanya inilah bahayanya kalau kita melakukan. Maka betul kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbalah diri kamu sebelum nanti ditimbang. Artinya apa? Kita harus menghisab diri. Kalau kita menghisab pasti kita akan mengingat betapa banyak dosa yang aku lakukan, pasti akan semangat untuk bertaubat. Betapa kurang amal yang aku lakukan sehingga akan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ke-8 ini adalah satu penyakit yang pernah dulu saya bahas. Penyakitnya adalah penyakit at-taswib, tarsok, entar besok, menunda-nunda pekerjaan. Punten ibu-ibu warahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ini mah dunia lah, saya bahas kaitan dengan Ramadan. Nanti kan setelah Ramadan Syawal, di bulan Syawal itu ada pekerjaan yang menumpuk. Satu, cucian menggunung. Kedua, cucian piring yang belum dicuci karena habis makan opor dan lain sebagainya. Akhirnya begitu selesai liburan itu apa yang sibuk? Ternyata cucian makin menggunung, baik itu cucian piring atau cucian pakaian. Kemudian rumah juga kotor karena tidak disapu. Ini gara-gara apa? Nanti. Apapun yang pekerjaan itu adalah, kalau dinanti-nanti, kata Dr. Sayyid Muhammad Nuh, kata beliau, kenapa kita bahayanya menanti-nanti? Karena tarakumul a'mal wa dzunub. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan, at-taswib, nanti ujung-ujungnya pekerjaan itu akan numpuk, bahkan naudzubillah min dzalik, dosa juga jangan-jangan nanti akan numpuk. Kalau sudah numpuk, bingung mana yang mau didahulukan. Kemarin ada yang nanya, tadi siang, Ustaz, kalau saum Syawal dulu atau qadha dulu? Kan pertanyaannya begitu. Syawal dulu atau qadha dulu? Memang kan para ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan qadha dulu baru Syawal. Ada juga yang Syawal dulu baru qadha. Tapi kan terlepas lah mau Syawal dulu atau qadha dulu. Cuman apa? Intinya adalah jangan sampai kita menunda-nunda, itu saja. Kalau ditunda-tunda tadi, hari pertama memang dilarang untuk saum karena tanggal 1 Syawal. Hari kedua ini, hari kita terus alasan-alasan sehingga ketika di akhir bulan Syawal ternyata kita belum melaksanakan saum Syawal. Punten ya, kalau di sini insya Allah nggak ada. Di luaran sana banyak ibu-ibu, banyak yang punya hutang saum gara-gara haid. Itu tidak bisa membayar setahun kemarin. Tahun kemarin nggak dibayar sampai datang Ramadan lagi belum terbayar. Kenapa? Karena nanti. Padahal ibu-ibu ada yang hutang saumnya 30 hari karena haid, nggak ada kan? Paling mentok juga berapa sih? Kalau dapat di awal di akhir mungkin itu yang rada capek gitu ya. Banyak kan kalau dapat di awal dan di akhir Ramadan. Taruhlah dia hutangnya 10 hari. Coba kalau sebulan saja dicicil. Sebulan satu bulan 1 hari kan selesai. Tapi kan begitu Sya'ban, ini Sya'ban udah tanggal sekian, hutang saum belum. Tiba-tiba datang bulan. Akhirnya kan, ya Allah kenapa gitu. Ini ketika dia at-taswib. Maka kata Rasul, bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datang 7 hal. Yang pertama, hal tantiruna illa faqran mansiya. Tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa. Jangan ditunggu-tunggu fakir dulu. Karena orang fakir itu biasanya lupa. Au ghinan matghiya, atau kekayaan yang melampaui batas. Jangan nunggu kaya dulu, nanti kalau sudah kaya akan beribadah. Itu biasanya suka melampaui batas. Au maradun mufsida, atau penyakit yang merusak. Kan kalau sudah sakit kita juga belum tentu bisa optimal ibadah. Salat malam, saum dan sebagainya belum tentu bisa optimal. Au haraman mufnida, atau jangan nunggu juga masa tua yang melemahkan. Kan kalau sudah masa tua beda dengan masa muda. Kemudian au mautan mujhiza, atau jangan juga menunggu kematian. Karena kematian itu bisa datang tiba-tiba, kapanpun. Awid dajjalu fasyarru ghaibin yuntadhar. Jangan nunggu-nunggu dajjal, karena seburuk-buruknya menunggu adalah nunggu dajjal. Karena kerjaan gitu, dajjal ditungguin ya. Walaupun sekarang lagi ramai di medsos katanya ada masjid yang logo dajjal katanya. Walau alam benar atau enggak, saya juga belum membuktikan gitu ya. Katanya rencana besok mau membuktikan ke sana sama teman-teman yang sedang itikaf. Awis sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. Ya. Atau menunggu datangnya kiamat, padahal kiamat itu sesuatu yang sangat berat dan menakutkan. Jadi sangat berat dan
menakutkan. Jadi nggak usah ditunggu-tunggu, pokoknya mas segera aja, jangan ditunggu-tunggu. Kalau ditunggu-tunggu nanti ujungnya begitu. Dan setan itu godaan buat orang baik, orang soleh itu adalah menunda-nunda, nanti. Saya pernah dengar ceramahnya Agim gitu ya, di salah satu radio. Kata Agim, hasil dari pertemuan konferensi setan tingkat dunia katanya. Saya ini kata Agim, saya kutip perkataan beliau. Kata beliau apa? Gangguan yang akan kita gunakan buat orang-orang baik itu adalah tadi, nanti. Adzan berkumandang, baru juga adzan, nanti aja. Setelah adzan akhirnya dia ke kamar mandi, wudu. Setelah wudu kan mungkin balik lagi kan, persiapan. Kamu udah wudu, tenang aja, kalau sudah wudu mah ke masjid, ke Ar-Rahman dekat, jalan juga sebentar. Tapi kan kalau dia persiapan benar-benar, udah tenang aja, juga belum komat, masih 5 menit, 7 menit lagi, tenang aja. Setelah itu dia menunggu lagi, coba itu sayang tuh nonton berita tuh. Kamu ketinggalan nanti berita, update-nya kamu nggak akan kelewat gitu ya. Nonton dulu mungkin, baru komat, udah komat. Baru juga komat. Tenang aja, imamnya siapa? Hari ini ada jadwalnya. Ini mah lama imamnya juga. Kemudian setelah itu apa? Ternyata pas dia lalai begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Ujung-ujungnya apa? Nggak ke masjid kan? Bisa jadi seperti itu. Banyak orang yang menunda-nunda itu gara-garanya seperti itu. Maka betul kata Rasul, segeralah melakukan amal, jangan sampai kita menunggu 7 hal ini. Nah, ini adalah yang ke-9, yang terakhir adalah, kenapa biasanya kita tafrid ini? Karena menyaksikan orang yang jadi teladan bersifat itu. Bisa jadi, kita mungkin ada yang bisa menjadi suri tauladan kita. Ketika dia jadi suri tauladan, maka biasanya apa? Dia juga melakukan itu, ya udah saya juga akan melakukan itu. Inilah rahasianya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, bahwa di antara dosa besar itu adalah, di antara dosa besar itu adalah ketika orang melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, kemudian dia tampakkan, dia umumkan kemaksiatan itu. Ini dalam sebuah hadis, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seorang berbuat dosa di malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Yang mana dia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari, Robnya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada siang harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang tua khususnya kan, kita sebagai orang tua, maka harus menjadi suri tauladan. Karena khawatir nanti ketika kita lalai meremehkan perbuatan, nanti anak-anak juga akan mencontoh. Maka inilah ada 9 penyakit, ada 9 sebab yang harus kita hindari kaitan dengan at-tafrid ini.